Hari ini kita akan bahas soal motivasi hidup untuk kalian yang menderita epilepsi, ya. Kenapa saya bahas ini? Lagi-lagi kayak saya bahas epilepsi lagi. Kenapa? Karena bagi kalian yang menderita epilepsi kayak saya rendah. Oke. Kenapa rendah? Karena masih kondisi aman. Bila kondisi epilepsi Anda berbusa, yaitu kondisi yang tidak aman. Oke, kondisi bahaya. Oke, epilepsi adalah serangan kejang pada bagian otak bagian dalam yang menyempit. Oke, menyempit bagian dalam. Ada yang menyempit bagian dalam, ada menyempit. Oke. Nah, itu yang mengakibatkan sewaktu-waktu bisa kejang, kambuh, bisa di motor, bisa di dalam rumah kejang, bisa di mobil kejang, mana-mana kejang. Nah, kita pun saya melihat orang kejang, tapi kita kejang atau epilepsi atau sama saja, apapun itulah, ayan atau apapun. Nah, kita menghadapi bagaimana, Mas Aib? Oke, tenang, santai, dan rileks. Oke, santai, tenang, dan rileks. 1. Ketika melihat orang yang kejang, Anda harus membalikkan dia tengkuk atau membalingkan dia ke arah kanan, ke arah kiri saja. Nah seperti ini. Dia tidur seperti ini, ya. Dia badannya posisi ini badan. Ini nih. Ini badan dia. Ini badan dia, ke belakangin. Ya, ke belakangin badan dia. Kebalangin badan dia. Ini badan dia ke belakang badan dia. Ke mulut bagian bawah. Mulutnya ke bawahin. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, ya. Seperti ini posisi miring. Dan miringkanlah dia. Miring aja. Jangan miring tengkup, jangan. Miringin aja berapa senti gitu, miringin aja sampai miring, tidur miring, ya. Tidur miring. Nah, ada air liur biasanya ada orang kejang biasanya kena air liur. Nah, air liur itu jangan sampai masuk. Oke? Air liur itu jangan sampai masuk ke dalam mulut lagi. Bisa mengakibatkan kejangnya kambuh lagi, makin bertambah, ya. Buang air liurnya, buang. Ludah, bahasanya terludah. Tapi ini untuk kesehatan, ya. Saya tidak jauh, tidak apa. Saya hanya ingin mengedukasi pada kalian yang mengalami kejang agar tidak panik. Nah, yang kedua apa? Pahami ritmenya kejang. Kalau saya kejang berputar. Sampai kaku, sampai gemuk banget tangannya. Aku tunggu sampai berapa menit, 2 menit, 3 menit, sampai kejang itu kelar. Nah, bayangkan dia ke arah yang lain. Nah, kejangnya itu kenapa? Kejangnya itu misalkan ini nih badan kalian. Nah, usahakan jangan tunggak begini. Usahakan begini. Jangan terlentang posisinya. Badannya jangan terlentang, jangan. Usahakan kalau kejang jangan ditengkapkan juga, jangan. Itu bisa
menghalangi nafas. Nah, kalau bisa tengkap saja begini, tengkap sampai kepala, ya, begini, airnya jatuh ke bawah. Nah, jatuh ke bawah, udah, ya ini aja. Kejang itu habis, nah baru kita balingkan ke posisi sewajahnya tidur. Jangan sampai air itu masuk ke dalam ya. Itu caranya untuk agar tidak panik di saat ada siapapun yang kejang. Sekali lagi saya bilang, jangan ditengkupkan, jangan ditidurkan posisi kepala di bawah, jangan. Kepala di samping kanan kiri. Kalau bisa kepala ditaruh di kanan, di kiri, di samping kanan kiri. Tidur ke samping, ke kiri, jangan ditengkupkan. Ya, bisa saat kejang seperti itu, jangan diapa-apakan, biarkan saja posisi seperti itu. Kalau bisa jangan ditengkupkan, kalau bisa tidurkan posisi seperti ya, tangan saya nih, ya, seperti itu aja. Ya, ini contoh ini badan kalian, contoh ini badan kalian kejang. Nah, kan posisi jangan begini, posisi begini. Ketika kejang jangan panik juga ya, oke, jangan panik, relax saja, relax. Kejang itu hanya apa ya, tarikan otot, saraf otot bagian dalam, bagian belakang yang menyempit. Nah, itu yang bikin menyempit. Nah, itu yang bikin menyebabkan kejang itu kamu. Seperti saya 3 tahun sampai 5 tahun saya kejang. Ya. Alhamdulillah tahun ini saya sudah tidak kejang lagi. Alhamdulillah. Nah, bagi yang kalian yang mengalami kejang, jangan panik, jangan takut, jangan apapun. Posisikan kalian tetap rileks dan santai ya. Saya hanya ingin mengedukasi pada kalian, tolong tidurnya jangan posisi tubuh tengkuap bagian bawah, jangan seperti itu. Nah, misalnya kan ini tiduran tengkuap ke bagian bawah, tengkuap bagian samping aja, tidur tengkuap di samping, tidur samping gitu, tidur tengkuap samping. Nah, kalau saat kejang itu tengkuap saat samping aja, agak kejang, air liur saat kejang, saya bisa turun ke bawah sampai air itu jatuh itu sembuh, baru habis air liur itu habis jatuh ke bawah dan bisa sudah sadar dari kejang. Posisikan badannya yang kejang tadi, seseorang yang kejang tadi, tengkuapkan dan minum air putih atau air hangat ya. Kak, kenapa sih kejang? Kejang itu serangannya nih gimana ya, Kak? Serangannya dari pembuluh darah otak yang menyempit. Semakin kita berpikir dia akan menyempit.
berpikir terlalu jauh, berpikir terlalu penuh. Jadi bagi kalian yang punya epilepsi, jangan panik, jangan risau, jangan apapun. Sekali lagi saya bilang, ini video saya yang kedua tentang epilepsi ya. Jangan takut, risau, jangan takut. Saya nggak akan sembuh. Kalau kalian mau niat sembuh, kalau kalian nggak mau sembuh ya sudah. Tapi kalau menurut saya sembuh, karena kalian mau sembuh kan, bukan kalian yang punya epilepsi mulu kan. Epilepsi itu kak, itu penyakit atau apa sih kak? Itu hanya serangan biasa. Itu hanya serangan biasa bagi yang punya epilepsi atau kejang-kejang ya. 1, jangan kecapean. 2, jangan terlalu berpikir. 3, jangan terlalu dipikirkan. 4, jangan terlalu emosi. 5, jangan terlalu banyak maunya. Bisa ya, paham? Oke, itu saja ya. Kalau untuk kalian yang mau bertanya tentang epilepsi, ke YouTube saya saja ya, Jusman Arif Firmansyah TV. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.